Ya, pemirsa Polri TV, Indonesia kembali dipercaya menggelar agenda internasional KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. Dan ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepercayaan di mata dunia. Dan Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih pemerintah sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN 2023. Lalu bagaimana strategi Polri dalam pengamanan dan juga mendukung kesuksesan acara ASEAN ke-2023 ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Komjen Pol Muhammad Fadil Imran selaku Kabar Kampolri dan juga Kepala Operasi Komodo Terpusat 2023. Ya, salam sehat Jenderal. Salam sehat, selamat pagi. Hai pemirsa Polri TV. Jenderal, bisa dijelaskan bagaimana terkait dengan strategi pengamanan Polri? Kita tahu Kota Labuan Bajo ini sebagai destinasi super prioritas pariwisata Indonesia, dan bagaimana menjamin keamanan dan juga kenyamanan bagi para delegasi dan juga bagi masyarakat Labuan Bajo? Baik, sesuai dengan Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden bahwa Polri menjadi bagian daripada satuan tugas pengamanan. Dan dalam konteks ini kita akan mensukseskan dan mengamankan jalannya KTT ASEAN atau ASEAN Summit yang terdiri dari dua event, yaitu main event yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 dan side event yang di dalamnya ada pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan mulai dari tanggal 7 dan setelahnya ada beberapa pertemuan yang dilakukan oleh AIPA atau Parlemen Asia. Ini barangkali dalam konteks ini Polri yang menjadi bagian satuan tugas pengamanan kemudian membentuk operasi terpusat kepolisian yang kita sebut dengan Operasi Komodo 2023. Baik, tadi baru saja dijelaskan juga di deklarasi dukungan dari masyarakat Kabupaten Manggarai Barat bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Bagaimana ini sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam mendukung kesuksesan acara ini, Jenderal? Baik, elemen pengamanan ini memang tidak boleh hanya diberikan ruang kepada TNI Polri, tapi tanggung jawab dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat Manggarai Barat yang berdomisili di Labuan Bajo juga harus aktif turut serta dalam berbagai kesempatan bergerak bersama menjadi roh daripada operasi kepolisian. Jadi masyarakat Labuan Bajo juga yang tadi melakukan deklarasi menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah sebuah momentum bagi Labuan Bajo untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi super prioritas yang memang layak untuk dikunjungi karena memiliki beberapa potensi wisata, baik wisata alam, wisata bahari, wisata budaya, dan wisata marga satwa. Teman-teman semua mungkin sudah tahu akan hal tersebut. Sehingga kesadaran tersebut melahirkan gerakan kolektif yang datang dari bawah untuk bagaimana agar KTT ASEAN ini berjalan dengan sukses. Kita tahu bersama bahwa epicentrum of growth menjadi roh daripada keketuaan ASEAN yang dibawa pimpinan Indonesia saat ini, di mana ASEAN, kawasan Asia Tenggara akan dijadikan salah satu epicentrum pertumbuhan kawasan dan dunia. Nah, salah satu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan memiliki ekosistem yang luar biasa dari hulu ke hilir, dari masyarakat bawah sampai kepada investasi besar adalah pariwisata. Dari bidang pariwisata ini kemudian bisa menimbulkan efek domino ekonomi yang tentunya juga memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya kepada pendapatan negara, devisa dari pariwisata, tapi juga bagaimana sektor-sektor UMKM, menengah dan sebagainya akan bertumbuh. SDM juga akan terpacu untuk kemudian memperkuat sumber daya manusianya. Jadi menjadi penting kiranya pengamanan ini dan melibatkan masyarakat dan lahir tumbuh partisipasi secara natural dari masyarakat Labuan Bajo karena hal tersebut. Itu. Banyak sekali manfaatnya setelah untuk pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo ini, Jenderal, akan berdampak positif terhadap kegiatan pertumbuhan ekonomi juga. Baik, terakhir Jenderal, pesan dan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan pelaksanaan KTT ASEAN ini, Jenderal. Oke, kepada masyarakat Labuan Bajo, khususnya Manggarai Barat dan seluruh saudara-saudara saya yang ada di Flores dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari jadikan momentum KTT ASEAN ini sebagai unjuk bahwa Labuan Bajo, Nusa Tenggara itu sudah maju. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang terdekat kita. Seperti apa?
dengan berdisiplin dalam berlalu lintas. Karena salah satu cermin dan daya tarik orang datang adalah kedisiplinan berlalu lintas. Hal lain yang tidak perlu effort yang begitu besar adalah misalnya dengan menjaga kebersihan kota. Saya kira alam yang indah yang diwariskan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus jaga dengan cara tidak merusaknya. Salah satunya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Saya kira itu di samping tentunya keterlibatan lain agar situasi tetap kondusif. Karena efek jangka panjang akan dinikmati oleh masyarakat Labuan Bajo akibat suksesnya kegiatan ini. Kita tahu bersama hotel, transportasi, kemudian makanan, akomodasi, logistik dan semuanya, semua berdenyut akibat adanya event besar seperti ini. Nah, ini barangkali yang bisa menjadi pendorong dan pemicu masyarakat Labuan Bajo untuk sukses dengan berperan seperti yang saya sampaikan tadi. Cukup hal-hal yang kecil, tidak perlu berpikiran yang besar, apalagi misalnya membuat kekacauan dan unjuk rasa yang tidak penting dalam situasi ini. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Jenderal atas waktunya, dan pemirsa, begitulah dialog tadi saya bersama dengan Kabar Kampolri sekaligus Kepala Operasi Komodo Terpusat Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, dan KTT ASEAN 2023 kita harapkan bersama akan berjalan aman dan lancar dengan dukungan seluruh masyarakat dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan terima kasih Jenderal, salam presisi Jenderal. Ayo ke Labuan Bajo, molas. Molas.